karena belum ada pertanyaan yang masuk, maka kemarin yang sudah sedikit saya sampaikan, kita sampaikan secara utuh, yaitu mengenai ziarah kubur. Ziarah kubur antara sunnah dan bid'ah, mana ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan mana yang tidak. Yang pertama mengenai anjuran untuk ziarah kubur. Awalnya di awal-awal Islam, ziarah kubur itu dilarang karena kekhawatiran Rasulullah. Kalau umat Islam nanti kembali kepada kesyirikan. Dari Buraidah, ia bercerita bahwasanya telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, nah maka sekarang berziarahlah. Ini sudah periode Madinah, ini sudah Madinah pun sudah akhir-akhir ini. Riwayat Imam Muslim nomor hadis sekian. Tujuan ziarah kubur, nah ini yang perlu kita cermati betul ya. Di tujuan ziarah kubur itu yang pertama untuk mengingatkan kematian dan akhirat, mengingatkan bahwasanya besok kita juga akan masuk kubur, kemudian akan ada kehidupan akhirat, sehingga dapat memberi pelajaran dan ibrah bagi orang yang berziarah. Nah, tujuan ini yang sering ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir sama di atas tadi, cuma ada lanjutannya. Kalau yang riwayat Muslim tanpa ada lanjutan, yang dari riwayat Ahmad ada lanjutan. Ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah. Fa innaha, karena ziarah kubur itu tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan kehidupan akhirat. Nah itu ini, ingat akhirat. Nanti setelah mati nanti masih ada kehidupan berikutnya. Dalam riwayat yang lain belakangnya berbeda, fazurul kubur, ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut. Nah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, besok kita juga akan mati, kan? Kemudian hadis berikut dari Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan juga Imam Ahmad. Sumbernya Abu Hurairah sama. Angsidu zikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghapus kesenangan. Di sini terjemahnya pemutus kenikmatan, menghilangkan segala kesenangan. Perbanyaklah mengingat segala yang menghilangkan kesenangan, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi kalau orang ingat mati, nah dia tidak akan lagi bersenang-senang yang berlebihan ketika di dunia. Nah itu yang pertama, bahwasanya ziarah kubur yang pertama tujuannya adalah agar kita ingat mati. Nah, semuanya besok akan mati, dan juga ingat akhirat. Setelah mati nanti akan ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Kedua, mendoakan bagi orang yang telah meninggal dunia, bagi mayit, dan memohonkan ampunan untuk mereka, terutama doa anak kepada orang tua. Di ziarah kubur itu mendoakan, bukan minta doa. Nah ini yang keliru. Di ziarah kubur itu mendoakan, bukan minta doa. Nah, karena yang mati sudah selesai. Tawasul tidak ada satupun hadis Nabi yang menyuruh umat Islam bertawasul kepada yang sudah meninggal, kepada kubur. Saya tidak menemukan satupun hadis Rasulullah memerintah sahabatnya, besok kalau aku mati bertawasullah kepadaku. Tidak ada. Tidak ada satupun hadis. Sekali lagi,
Rasulullah memerintahkan sahabatnya, besok kalau aku sudah mati berdoalah melalui kuburku. Tidak pernah. Andaikan ada, nah tentu para sahabat Abu Bakar, Umar, nah mereka berbondong-bondong untuk berziarah kubur kalau berdoa di depan makam. Bahkan berdoa di depan makam itu dilarang. Bolehnya berdoa di depan makam itu hanya mendoakan kepada yang sudah meninggal. Nah, jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi yang di sini tadi saya tekankan yang bergaris merah itu terutama doa anak kepada orang tua. Nah, ini kadang di antara kita berziarah kubur kemana-mana, jauh-jauh sampai beberapa hari, tetapi orang tuanya sendiri tidak pernah diziarahi. Nah, itu terbalik, karena seharusnya orang tua kalau sudah wafat, nah yang paling utama untuk diziarahi. Karena doa anak untuk orang tuanya fadilahnya luar biasa. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah. Ini di beberapa kali juga pernah saya share di grup, gitu kan. Dari Abu Hurairah, ia bercerita bahwasanya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarfa'u, sungguh akan mengangkat derajat kedudukan lil abdi as-saleh, terhadap hambanya yang saleh fil jannah, di surga. Ya, Allah mengangkat derajatnya seorang hamba yang saleh nanti di surga. Fayaqulu, kemudian hamba yang saleh tadi bertanya, ya Rabbi, anna li hadza, wahai Allah, ya Allah, ini semua dari mana? Ia merasa dulu amalku tidak sebanyak ini, tapi kok pahalanya begitu banyak. Maka Allah pun menjawab, fayaqulu, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Ini adalah dikarenakan istighfarnya anakmu untukmu. Nah, gitu, di istighfarnya seorang anak kepada orang tua itu akan mengangkat derajatnya nanti di akhirat, nanti di surga nanti. Nah, jamaah rahimakumullah, maka terutama seorang anak berziarah ya yang paling utama ya makamnya orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, karena saya belum menemukan satupun hadis untuk menziarahi makamnya ini, makamnya itu, orang soleh ini, orang soleh itu, sama sekali saya tidak menemukan hadis itu. Rasulullah sendiri juga tidak pernah memerintahkan ziarahilah kuburku. Tidak ada satupun perintah secara khusus. Maka berziarah kubur itu kalau kembali kepada hadis-hadis ini, yang paling utama adalah orang tua kita sendiri atau kakek kita tadi yang senasab, yang senasab, bapak, ayah dan seterusnya, apa kakek dan seterusnya. Jadi bukan orang lain, malah bukan orang lain sekali lagi. Nah, demikian juga ketika Rasulullah melewati atau mendatangi satu kubur, nah maka kemarin sudah kita bacakan doanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ata alal maqabir, jika beliau mendatangi satu kubur, faqala, maka Nabi mengucapkan assalamualaikum ahlat diyar, kedamaian wahai atasmu, kedamaian atas kalian semua wahai penghuni kubur, khususnya minal mu'minina wal muslimin. Nah, kemarin sudah kita sampaikan, ada dua riwayat, ada mukminin muslimin, ada mukminin muslimat, mukminin mukminat. Ya, ada beberapa redaksi memang. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, insyaallah aku juga akan menyusul, dan seterusnya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi mendoakan kepada yang sudah dikubur, dan mendoakan itu sekali lagi juga bagi anak. Doa anak kepada orang tua juga termasuk salah satu amal syariah yang terus mengalir.
hadis yang sangat populer. Jika manusia meninggal maka habislah amalnya, terputus. Maksudnya ya sudah tidak dapat pahala lagi. Yang masih mendatangkan pahala ada 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi doanya anak soleh, nah itu yang terus mengalir pahalanya. Jadi mendoakan, sekali lagi. Maka di sini sangat jelas disebutkan doanya anak soleh, bukan doanya orang lain yang terus mengalir, tapi doanya anak soleh. Nah itu, jadi doanya seorang anak kepada orang tua, nah, itu pahalanya juga terus mengalir. Nah kemudian yang ketiga, bahwasanya tujuan dari ziarah kubur itu adalah mengikuti sunnah, karena Rasulullah juga terbiasa berziarah ke makam, waktu itu ke Baqi biasanya, karena yang paling dekat dengan Masjid Nabawi itu Baqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada malam gilirannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir malam beliau keluar ke Baqi. Baqi itu kuburan, kuburan di samping kiri Masjid Nabawi, samping kiri agak depan. Kemudian mengucapkan tadi assalamualaikum ya ahlat diyar tadi. Nah begitu. Nah kemudian sunnah dalam berziarah kubur. Pada dasarnya ziarah kubur dapat dilakukan kapan saja, tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu tertentu. Di kalangan kita biasanya menjelang Ramadan, kemudian di sana ada apa istilahnya sebelum Ramadan itu, nyadran. Kalau itu bukan dari ajaran Islam, nyadran itu bukan dari ajaran Islam. Ya kita ziarah kubur ya ziarah saja, mendoakan, intinya tidak perlu bawa makanan. Biasanya kalau nyadran itu kan sudah upacaranya macam-macam, kita tidak perlu mengikuti karena itu bukan bagian dari ajaran Islam. Dianjurkan ketika pergi ziarah kubur hadir dalam benak kita rasa takut, di dzikrul maut tadi, mengingatkan bahwasanya besok kita juga akan mati, untuk mencari keridaannya. Disunahkan untuk berdoa, tadi sudah ada doanya di sebelum masuk kubur, dianjurkan untuk berdoa, itu saja. Jadi tidak ada aturan anjuran yang lain. Nah cuma kadang di masyarakat macam-macam di amalan-amalan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ziarah kubur tadi sudah saya sampaikan, pada awalnya dilarang karena kebiasaan orang Yahudi waktu itu, kalau apalagi ke makamnya para nabi yang mereka menghormati berlebih-lebihan, Yahudi Nasrani yang awalnya Rasulullah melarang. Kemudian setelah imannya kuat baru diboleh. Nah di dalam hadis disebutkan laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Nah, di kubur, nah, itu di makam itu tidak boleh beribadah. Maka di antara kekeliruan larangan dalam ziarah kubur, mengkhususkan hari-hari tertentu. Nah ini tidak ada dalilnya, pada dasarnya kapan saja boleh. Sebagian kalangan ada yang tawaf mengelilingi makam, nah, itu juga tidak boleh, tidak ada tuntunannya. Kalau tawaf berarti kan sudah beribadah, menyembelih di sisi kubur. Ini sebagian kalangan masih ada. Jadi kalau di kalangan umat Islam yang sudah belajar, nah seharusnya sudah tidak ada, karena memang tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, maksudnya menjadikan kubur menjadi tempat ibadah. Ibadah apakah sholat, membaca Al-Quran atau berzikir, nah itu tidak ada. Jadi adanya zikirnya hanya mendoakan tadi. Kalau untuk membaca Quran, nah itu malah dilarang, karena membaca Quran kubur itu bukan tempatnya. Memang baca Quran di rumah atau di masjid. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, kala ia bercerita bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini seluruhnya masjid. Boleh untuk beribadah, untuk sholat. Ila al-hamam wal makbaroh. Kecuali kamar mandi, WC, dan kubur. Nah, malah tidak boleh. Jadi kuburan itu sholat itu tidak boleh. Kecuali sholat jenazah itu ada kekhususan. Semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Ini riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi nomor sekian dan sekian. Membungkuk ke arah kubur sebagai penghormatan. Nah itu juga tidak ada tuntunannya, apalagi sampai mencium, mengusap-usapnya, mencari barokah. Jadi barokah itu dari Allah. Maka untuk mencari barokah juga harus sesuai dengan ketentuan apa yang telah ditentukan Allah. Salat di kuburan, jadi sudah ada seperti di atas tadi, ini penguat saja. Tidak diperbolehkan kecuali hanya salat jenazah. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa hadisnya. Jadi kalau salat jenazah dibolehkan, tapi kalau salat sunnah yang lain, salat sunnah apapun itu tidak boleh, karena salat jenazah itu bukan salat sunnah tapi fardhu kifayah. Kalau orang lain sudah mengerjakan, ada yang mengerjakan, maka bagi kita tidak wajib lagi, sunnah juga. Kalau hadisnya kemarin ada 3, sudah kita sebutkan, satu aja yang kita baca ulang. Dari Abi Umamah bin Sahal, Maridat imra'atun min ahlil awali. Seorang wanita dari penduduk dataran tinggi sakit, yang kemarin sudah kita ceritakan, yang biasa membersihkan masjid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana syai'in iyadatan lil marid. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik dalam urusan menjenguk orang sakit. Faqala, kemudian Nabi bersabda, mungkin Nabi sudah punya firasat, idza matat, jika orang ini nanti mati, fa'adhinuni, maka beritahu aku. Di Rasulullah sudah berpesan kalau ini nanti meninggal, aku diberitahu. Famatat lailan, maka wafatlah wanita tadi di waktu malam. Fadafanuha, kemudian mereka pun memakamkannya. Walam yu'limu an nabi, tapi dan mereka tidak memberitahukan Nabi. Nabi tidak diberitahu. Falamma asbaha sa'ala anha, tapi kemudian di pagi harinya Rasulullah bertanya mengenai wanita tadi. Faqalu, mereka menjawab, karihna an-nuqidhoka ya Rasulullah, wahai Nabi, kami tidak senang, takut untuk membangunkanmu. Fa'ata qabraha, kemudian Nabi mendatangi kuburnya. Fasalla alaiha, Nabi salat di atasnya. Wa kabbara arba'an, Nabi takbir 4 kali. Nah ini menunjukkan adalah salat jenazah. Jadi kalau seperti itu boleh. Jadi salatnya khusus salat jenazah yang dibolehkan dilakukan di makam. Selain itu tidak boleh. Hadisnya kemarin sudah kita sebutkan yang lain. Membagikan makanan atau mengadakan acara makan-makan di kuburan. Nah ini juga tidak ada tuntunannya. Yang tadi saya sampaikan biasanya kalau pas nyadran gitu. Biasanya kalau nyadran itu sambil membawa makanan, membangun kubur di tembok. Ya, ini masyarakat kita masih susah untuk mengingatkan, padahal larangannya sangat jelas sekali. Memberi penerangan, dikasih lampu itu tidak boleh kuburan. Karena dikhawatirkan di situ nanti tempat berkumpul, akhirnya beribadah. Memasang tenda dikasih cungkup, nah itu sebetulnya juga tidak boleh, karena itu sudah ya menyalahi tuntunan Rasul. Memang ada membolehkan, tetapi di tanahnya sendiri. Ini kan bukan tanah sendiri ya, bukan tanahnya kok dibangun. Kan itu untuk gantian, memang, untuk gantian. Nah, ada yang membolehkan kalau itu
di tanahnya sendiri. Tapi kalau di tanah umum tidak boleh. Tapi pada asalnya memang dilarang. Menabur bunga itu juga bukan dari tuntunan Nabi. Tidak tahu kalau menabur bunga itu apa ajaran agama apa. Kalau kita ngikuti, pada dasarnya itu tidak ada tuntunan dari Nabi itu ya. Dalam fikih mazhab Syafi'i, dalam matan Abi Suja, di antara bid'ah yang diharamkan adalah menaburkan, meletakkan bunga-bunga di atas jenazah atau kubur karena hanya buang-buang harta. Ini dalam fikih matan Abi Suja. Mempunyai persangkaan bahwa berdoa di kuburan mustajab. Doanya di kubur itu katanya mustajab, tidak ada. Kemarin sudah saya sampaikan doa-doa yang mustajab itu. Membawa dan membaca Al-Quran di atas kubur. Ini juga tidak ada tuntunannya, dengan keyakinan bahwa membaca di situ memiliki keutamaan. Apalagi mengkhususkan membaca surat Yasin dan Al-Fatihah untuk para arwah. Nah, ini sama sekali juga tidak ada tuntunan. Andaikan ada, tentu para sahabat itu yang mengamalkan paling dulu. Menjadikan kuburan sebagai id, tempat berkumpul untuk menyelenggarakan acara-acara ibadah. Nah, ini tidak boleh. Yang jelas kubur itu memang seharusnya sepi, tidak untuk keramaian prinsipnya. Duduk di atas kubur, nah, ini juga kadang masih banyak di antara masyarakat kita, tapi mengingatkan itu juga susah. Dari Jabir, bahwasanya telah melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyujasisal qabru, ditembok kubur itu, ditembok dilarang. Nah, Rasulullah melarang dikijing, nah itu tidak boleh. Wa ayyub ada alaihi, dan diduduki di atasnya. Wa ayyubna alaih, dan dibangun. Banyak kan di kita dikasih cungkup dengan dibangun. Nah itu tidak boleh pada dasarnya, karena kubur itu ya hanya tempat jasad itu rusak dan sudah tidak ada urusannya dengan dunia. Kemudian hadis berikut dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin, sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabahu, kemudian membakar kain bajunya, fatahlusa ila jildi, yang sampai ke kulitnya, khairun lahu, itu lebih baik baginya, min ayyajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kubur. Jadi sampai diibaratkan begitu oleh Rasulullah, duduk di atas bara api itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Padahal duduk di bara api ya tentunya sangat panas. Itu pun lebih baik daripada duduk di atas kubur. Nah, yang ini menunjukkan bahwasanya duduk di atas kubur adalah dosa besar, karena ancaman Nabi yang seperti itu tadi ini. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha, riwayat Imam Muslim nomor sekian. Janganlah kalian sholat menghadap kubur dan jangan juga duduk di atasnya. Jadi salat menghadap kuburan, nah itu tidak boleh. Maka harus ada pembatas, termasuk masjid kita ini dulu. Dulunya kan langsung gandeng dengan kubur. Nah, kemudian ada yang mensyaratkan kalau mau dapat bantuan ya harus dipisah, maka ada jalannya sekarang. Tapi ini masih menjadi perdebatan karena kalau sudah di masjid kita sudah tidak langsung menghadap ke kubur karena sudah ada tembok, sudah dibatasi dengan tembok. Nah, jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan tadi yang ini, yang keterangan dari Imam An-Nawawi, seorang ulama yang sangat populer yang juga bermadzhab Syafi'i. Ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis
jika manusia mati terputus amalnya kecuali 3 perkara tadi. Nah, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kalau hadis Imam Muslim syarahnya ditulis Imam Nawawi, kan, menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, syarah Sahih Muslim, wa fihi, maka dalam hadis itu annad doa, bahwasanya doa yasilu thawabahu ilal mayit, sampailah pahalanya kepada mayit. Yasilu thawabuhu ilal mayit, sampailah pahalanya kepada mayit. Mendoakan. Bakadzalika shadaqah, demikian juga sedekah. Sedekah jariah tadi. Wa amma qiraatul Quran, nah ini keterangan Imam Nawawi sekali lagi dalam syarah Sahih Muslim. Wa amma qiraatul Quran, adapun membaca Al-Quran, wa ja'lu thawabiha lil mayit, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk mayit, wa shalah anhu, dan salat yang pahalanya juga untuk mayit, wa nahwihima, dan yang semisal, yang semacam. Fa madhabus Syafi'i, maka menurut madhab Syafi'i, wal jumhur, dan menurut madhab jumhur mayoritas ulama, annaha la talhaqul mayyit, bahwasanya hal itu tidak akan sampai kepada mayit. Padahal ini mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, tapi di masyarakat kita yang mengaku bermazhab Syafi'i sudah sangat jauh dari pendapat mazhab Syafi'i. Jadi banyak orang yang mengaku-ngaku bermazhab Syafi'i tetapi amalannya sebetulnya sangat jauh dari pendapat mazhab Syafi'i. Padahal ini sangat jelas sekali, Imam Nawawi itu termasuk pengikut utama Imam Syafi'i. Bahkan waktu itu ada salah seorang muridnya yang usul kepada Imam Syafi'i untuk membuat mazhab sendiri, karena muridnya juga sangat banyak, kitab-kitabnya juga sangat fenomenal. Yang paling fenomenal ya Riyadhus Shalihin yang hampir setiap masjid punya, kan? Kemudian tadi syarah Sahih Muslim yang ada 13 jilid itu. Ini Imam Nawawi, kemudian Al-Adhkar, ini kitab-kitab yang sangat luar biasa. Nah, maka beliau pernah dibujuk untuk membuat mazhab sendiri. Tapi beliau tidak mau, cukuplah yang namanya mazhab itu cukup kita mengikuti Imam Syafi'i dan yang lainnya, tidak perlu mazhab baru. Nah, Imam Nawawi tidak mau. Nah, itu ya, jadi ini termasuk pengikut mazhab Syafi'i yang utama, karena sekali lagi kitab-kitabnya juga sangat luar biasa banyak dan pengikutnya, murid-muridnya juga sangat banyak pada waktu itu. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i pun membaca Al-Quran kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan jumhur, bahwasanya hal itu tidak akan sampai. Saya kira untuk sementara itu, karena sudah cukup lumayan lama. Nah, besok masih kita lanjutkan sedikit yang masih kaitannya tentang ziarah kubur. Biar kita dalam ziarah kubur tidak melanggar sunnah, ziarah kubur kita biar betul-betul sesuai dengan sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.